Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa My Media Yaping yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada dirinya mereka sendiri. Dalam sebuah ayat yang saya utarakan tadi, ini menjelaskan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu perubahan di dalam kehidupannya atau nasib kehidupannya, atau menginginkan mendapatkan rezeki, atau menginginkan mendapatkan ilmu, serta menginginkan kelulusan dalam ujian, maka ia harus melakukan sesuatu usaha yang efektif dan usaha yang nyata. Dan usaha inilah yang biasanya pada umumnya disebut dalam istilah Islam yaitu ikhtiar atau usaha secara lahiriah. Pemirsa My Media Yaping yang saya muliakan, jadi jika seseorang ingin merubah dirinya yang tadinya bodoh, maka dia harus berusaha untuk senantiasa mencari ilmu. Terus juga seseorang yang tadinya hidupnya sengsara, maka dia senantiasa harus bekerja keras agar hidupnya terlepas dari kesengsaraan. Begitu juga jika seseorang yang mempunyai watak atau kebiasaan yang jelek, contohnya pelit atau suka iri atau malas dan pendendam dan sebagainya, seorang itu haruslah berusaha mengubah watak yang dimilikinya agar terlepas dari perbuatan atau watak-watak jelek tersebut. Terlebih lagi juga jika seseorang dalam keadaan sakit, maka dia harus berusaha untuk mencari kesembuhan atau dengan melakukan ikhtiar pengobatan. Pemirsa My Media yang dimuliakan oleh Allah, berikhtiar merupakan suatu kewajiban. Di sini dijelaskan barang siapa yang mau berikhtiar pasti akan dicatat oleh Allah merupakan salah satu nilai ibadah. Jika nanti ikhtiar tersebut dapat menghasilkan, maka keuntunganlah bagi kita yang telah berikhtiar. Jadi di dalam berikhtiar, jika kita telah berhasil, maka itu nilai plus bagi kita. Namun jika tidak berhasil, itu juga nilai plus bagi kita, yaitu bernilai pahala karena kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dari yang buruk menjadi lebih baik. Jamaah pemirsa My Media yang dimuliakan oleh Allah, selain ikhtiar, ada satu usaha lagi di dalam Islam. Selain tadi ikhtiar merupakan usaha lahiriah, ada lagi di dalam Islam dikenal yaitu usaha namanya usaha batiniah. Yaitu dengan cara apa? Kita bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 60,
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Yang artinya apa? Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hikmah atau manfaat dari doa yaitu dengan kaitannya kita berikhtiar, yaitu jika kita memanjatkan atau berdoa kepada Allah merupakan jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barangkali jika kita berdoa maka Allah dekat kepada kita, dan apa yang akan kita inginkan, yang kita pinta, pasti nanti akan Allah realisasikan, akan Allah wujudkan kepada kita jika kita mau berdoa atau mau mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga hikmah dari berdoa yaitu dalam kita berikhtiar atau berusaha, kita akan terhindar dari bahwasanya keberhasilan yang kita dapat itu bukan hanya dari usaha kita, tapi merupakan campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahaya jika kita dalam berikhtiar tanpa berdoa, ketika kita berhasil cenderung melupakan bahwasanya ada Allah di mana yang mengabulkan atau yang merealisasikan apa yang kita inginkan. Bahayanya jika kita mempunyai sifat tersebut, kita akan menjadi sombong bahwasanya Allah tidak punya kuasa terhadap diri kita. Inilah yang ditakutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya apa? Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Al-Mu'min ayat 60. Nauzubillah summa nauzubillah. Pemirsa Media yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka sepatutnya ketika kita sedang berikhtiar, maka kita harus senantiasa mendampingkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita merasa bahwasanya kita ini orang atau manusia yang lemah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain doa, selain ikhtiar, yang terpenting dari kita untuk memenuhi usaha kita yaitu tak lain tak bukan yang ketiga, tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 berfirman, fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya apa? Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pemirsa Media Yaping yang dirahmati oleh Allah, tawakal mempunyai peranan penting terutama di dalam rasa usaha dan ikhtiar atau doa kita. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak setiap yang kita usahakan atau yang kita inginkan akan tercapai dengan segera sebagaimana maunya kita. Sebab memang bukan manusia yang mengatur hidup ini, Allah lah yang mengatur seluruh alam dengan segala maha permasalahannya. Allah dengan segala maha tahu apa yang ada pada masa yang akan datang, dan Allah maha adil dan bijaksana dengan semua keputusan dan rencananya. Oleh karena itu, sudah seharusnya usaha dan doa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kapan usaha dan doa kita akan terkabul, karena Allah lah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik menurut manusia belum tentu terbaik oleh
belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang juga Allah belum mengabulkan usaha dan doa kita karena Allah menilai kita belum siap, terutama mental dan spiritual kita untuk menerima keberhasilan yang kita inginkan. Terkadang ada beberapa orang ketika usaha dan doanya berhasil atau dikabul, mereka justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan banyak kemaksiatan. Sebagai contoh, jika seorang berdoa memohon kenaikan pangkat dalam jabatannya, justru ia malah banyak menyalahgunakan jabatannya seperti melakukan korupsi, manipulasi dan sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hal seperti itu banyak sekali kita jumpai di era sekarang, di mana jabatan tidak dinilai lagi sebagai suatu amanah. Jabatan telah dipandang sebagai kesempatan untuk menumpuk harta dan kekayaan sebesar-besarnya secara tidak lazim atau tidak sah. Sungguh tragis dan ironis, setelah doanya terkabul, ia malah justru menjadi penghuni penjara dan bahkan akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Inilah seseorang yang dikabul doanya, akan tetapi dia belum siap menerima keberhasilan dalam harapan-harapannya. Pemirsa Media yang dirahmati oleh Allah, dengan sifat bertawakal kepada Allah, tentulah kita lebih siap untuk menerima kenyataan. Mereka yang tidak tawakal, mereka akan sangat kecewa dan bahkan mengalami stres yang berat ketika usaha dan doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai mereka yang tidak dikabul menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak mengabulkan dan tidak adil kepada dia sendiri. Sebaliknya, jika kita bertawakal kepada Allah, tentu kita akan sabar menerimanya sambil menintrospeksi diri kita, tetap berusaha dan berdoa selalu dan beristiqomah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, dan kita terhindar dari sikap yang namanya putus asa. Sebaliknya, jika kita bertawakal, tentu kita akan senantiasa meneguhkan diri kita dengan sifat sabar dan senantiasa berusaha dan berdoa secara istiqomah. Mereka yang tidak berputus asa karena menyadari sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu kapan usaha dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika usaha dan doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan bersyukur dan menyadari bahwa sepenuhnya keberhasilan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah trilogi atau 3 hal yang terpenting, yaitu yang pertama ikhtiar, yang kedua doa, dan yang ketiga tawakal. Ketiga inilah tidak boleh dipisahkan dan harus dilakukan secara utuh setiap kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk melaksanakan trilogi atau 3 hal tersebut agar apa yang kita inginkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Media yang dirahmati Allah, demikianlah kultum yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.